Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Sinemasi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @hacilrblx. Dia menulis, kok malah lebih seru video Mimin daripada film aslinya. Wah, makasih ya guys. Yang penting buat kalian yang belum paham bisa jadi paham setelah nonton video Mimin guys. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Altered yang rilis pada tahun 2024 kemarin. Film ini bercerita mengenai keadaan bumi setelah perang nuklir dahsyat mengakibatkan tubuh manusia bermutasi. Film ini dibintangi oleh Tom Felton, Igor Cicikine, dan Elisaveta Bugulova. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Altered. Semoga. Di masa depan, perang nuklir dahsyat hampir menghancurkan bumi ini. Jaringan listrik hingga sistem komunikasi global lenyap dalam sekejap. Manusia yang berhasil selamat mengalami kelumpuhan teknologi. Hingga pada suatu hari, seorang insinyur genetika yang bernama Liam Smith menemukan pohon ajaib yang diberi nama pohon Genesis di hutan Amazon. Pohon Genesis ini bisa menyerap zat radioaktif dari udara yang tercemar dan kemudian mengubahnya menjadi energi murni yang stabil dan disimpan di dalam bunganya. Ilmuwan berhasil menggunakan pohon ini sebagai reaktor energi biologis yang memasok listrik dan bahan bakar bagi manusia. Akhirnya peradaban manusia pun bisa kembali bangkit. Namun meskipun begitu, akibat radiasi sisa perang nuklir, 90% anak lahir dengan kerusakan genetika. Para ilmuwan pun mencoba menggabungkan DNA bunga Genesis dengan DNA manusia. Hal itu berhasil memperbaiki genetika manusia dengan cara menyuntikkan serum di dalam tubuh ibu yang hamil. Anak-anak yang lahir akan memiliki kemampuan super, seperti pendengaran yang tajam, mata yang super, atau suara yang sangat merdu seperti malaikat. Orang-orang yang mendapatkan kemampuan super ini disebut kaum genetik. Mereka hidup dalam kemewahan seperti raja di distrik khusus kaum genetik. Namun sayangnya ada sebagian orang yang gagal mendapatkan perbaikan genetik dan tumbuh menjadi orang dewasa yang cacat. Mereka disebut para anomali. Para anomali ini tinggal di pinggiran kota dan dianggap sampah oleh para kaum genetik. Leon adalah salah satu anomali yang mengalami kelumpuhan membuatnya harus menggunakan kursi roda. Dia tinggal di gudang milik Chloe. Setelah orang tua Chloe tewas, Leon menganggap Chloe seperti adiknya sendiri. Untuk bertahan hidup, Leon yang seorang mekanik membuat berbagai alat untuk para anomali agar bisa hidup normal seperti manusia pada umumnya. Namun semua alat itu membutuhkan sumber energi dari pohon Genesis yang sangat dijaga ketat di dalam laboratorium yang ada di distrik kaum genetik. Pada suatu hari, Chloe dan Leon berniat mencuri bunga dari pohon Genesis. Chloe berpura-pura menjadi salah satu murid sekolah yang sedang melakukan tur di dalam museum pohon Genesis. Sementara Leon berpura-pura menjadi petugas kebersihan. Dengan alat komunikasi, Chloe membantu Leon memberikan informasi untuk menjebol masuk ke dalam laboratorium penyimpanan pohon Genesis. Leon menjalankan robot tikus kecil yang mengeluarkan obat bius melumpuhkan penjaga yang ada di sana. Leon lalu memasang tabung obat bius, membuat asap dari obat bius memenuhi ruangan laboratorium, membuat semua peneliti yang ada di sana pingsan. Setelah aman, Leon berusaha masuk ke dalam laboratorium. Namun kode yang dia masukkan salah. Leon pun menghubungi Chloe. Di ruangan lain, petugas tour guide menjelaskan kalau setiap bayi yang masih ada di dalam kandungan akan mendapatkan serum yang bisa meningkatkan genetika. Petugas itu memperlihatkan contoh nyata peningkatan genetika yang dimiliki seorang penyanyi yang bernama Mira yang memiliki suara yang sangat indah. Seorang anak yang bernama Bobby lalu mengecek Chloe karena hingga saat ini tidak memiliki peningkatan genetika. Chloe yang tidak terima pun bertengkar dengan anak itu. Chloe lalu berpura-pura meminta bantuan pada petugas sambil diam-diam mengambil catatan dari dalam kantong petugas itu. Setelah melihat catatan itu, Chloe memberitahu Leon kode masuk ke dalam laboratorium yang benar. Leon pun akhirnya berhasil masuk ke dalam laboratorium. Leon kemudian menarik tuas pengendali tempat penyimpanan pohon Genesis. Leon memasukkan buah lemon ke dalam alat untuk membuka penutup kaca. Setelah berhasil, di saat Leon memotong salah satu kelopak bunga Genesis, tiba-tiba pohon itu menembakkan duri-duri yang tajam. Untung saja Leon terlindungi oleh kaca. Alarm pun langsung berbunyi. Saat akan pergi, Leon melihat sebuah tabung berisi ekstrak bunga Genesis. Leon pun mengambilnya dan kemudian pergi.
Di luar, Chloe dan anak-anak yang lain disuruh pergi oleh petugas. Chloe sengaja menjatuhkan bonekanya agar Leon bisa menyembunyikan bunga Genesis di dalam boneka itu. Akhirnya, Leon dan Chloe berhasil keluar tanpa dicurigai. Di luar, beredar video mengenai Senator Frank Kessler yang sedang mencari dukungan suara untuk pencalonannya sebagai wali kota dengan mengusulkan kesetaraan genetik bagi semua penduduk kota. Frank mengklaim kalau para ilmuwan kini sudah bisa menemukan formula yang bisa meningkatkan genetik orang-orang dewasa yang sudah terlahir sebagai anomali agar mereka bisa menjadi kaum genetik seperti yang lainnya. Salah satu pendukung ide kesetaraan genetik itu adalah penyanyi Mira. Untuk mengkampanyekan kesetaraan genetik ini, Mira akan mengadakan konser di distrik khusus anomali. Chloe sangat senang setelah mendengar kabar Mira akan melakukan konser di dekat sini karena Chloe sangat mengidolakan Mira. Sementara Leon sendiri malah menganggap kalau Mira hanya berpura-pura peduli pada kesetaraan genetik. Menurut Leon, Senator Frank adalah politikus licik. Leon mencurigai ada udang di balik batu dari rencana kesetaraan genetik ini. Distrik anomali ini dijaga ketat oleh petugas kepolisian. Bahkan Chloe dan Leon sendiri harus menunjukkan identitas mereka saat ingin memasuki distrik itu. Chloe lalu menonton berita wawancara Senator Frank di televisi. Senator Frank menjelaskan kalau dia dan para ilmuwan sudah melakukan riset selama puluhan tahun untuk mengembangkan terapi medis yang bisa meningkatkan genetika orang yang sudah dewasa. Selama ini mereka hanya bisa mendapatkan peningkatan genetika sebelum lahir. Namun hal itu memiliki kekurangan. Ada yang berhasil, namun ada juga yang tidak. Frank ingin orang yang tidak berhasil mendapatkan peningkatan genetika setelah dewasa bisa ditingkatkan genetikanya dengan serum ciptaannya. Frank masih berupaya supaya program ini disetujui pemerintah pusat agar terapi peningkatan genetika ini bisa segera dijalankan. Leon dan Chloe kemudian pulang ke rumah yang sekaligus bengkel tempat Leon bekerja. Di sini, Chloe yang pecinta tanaman langsung mengecek semua tanamannya. Dia kemudian menyerahkan bunga Genesis yang disembunyikan di dalam bonekanya kepada Leon. Leon lalu memperlihatkan kalau dia juga berhasil mendapatkan tabung yang berisi ekstrak bunga Genesis. Leon pun mulai mengambil sari bunga Genesis yang merupakan sumber energi itu satu persatu. Setelah selesai, Leon dan Chloe langsung membuka bengkel mereka. Satu persatu para manusia anomali datang untuk memperbaiki alat-alat yang terpasang di tubuh mereka. Singkat cerita, setelah selesai menservis alat-alat yang dipakai para anomali, tiba-tiba telepon berbunyi. Seseorang bernama George meminta Leon datang untuk memperbaiki alat miliknya. Chloe pun menjawab kalau bengkel sudah tutup. Lagi pula, jika alat milik George ingin diperbaiki, George harus datang ke sini karena Leon tidak menerima panggilan. George pun beralasan kalau dia tidak bisa pergi karena saat ini dia sedang sibuk. George menjelaskan kalau dia bekerja di dalam restoran mewah di distrik genetik. Jika Leon mau datang untuk memperbaiki alat miliknya, George bersedia membayar 3 kali lipat. Mendengar hal ini, Leon langsung merebut telepon dan berkata kalau dia akan segera datang ke sana sekarang juga. Chloe berusaha melarang Leon karena pekerjaan yang mereka lakukan itu ilegal. Jika ketahuan, mereka bisa ditangkap. Leon pun menyuruh Chloe tidak usah khawatir. Dia tahu jalur khusus agar mereka tidak ketahuan polisi. Singkat cerita, Leon dan Chloe sampai di distrik genetik dengan aman. Mereka lalu masuk ke dalam restoran lewat pintu belakang di mana George sudah menunggu di sana. Leon pun langsung memperbaiki alat exoskeleton yang dipakai oleh George. Tiba-tiba di luar restoran datang sekelompok teroris yang menamakan diri mereka kelompok anti-gen. Para teroris ini memakai topeng dan membawa senjata tajam. Mereka membantai semua orang yang ada di dalam restoran. Lampu restoran kemudian padam. George yang penasaran pun langsung pergi untuk mengecek keadaan. Sadar ada yang tidak beres, Chloe mengajak Leon untuk pergi. Namun Leon menolak karena George belum membayarnya. Beberapa saat kemudian, George yang terluka parah kembali ke dalam dapur. George pun akhirnya tewas. Mendengar ada seseorang datang ke sini, Leon meminta Chloe membantunya memakai exoskeleton milik George agar dia bisa berlari. Namun, 2 teroris anti-gen keburu masuk ke dalam dapur. Chloe dan Leon pun bersembunyi di balik meja. Di ruangan ini, pemimpin teroris menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap karena serangan hari ini hanyalah serangan uji coba. Besok dan besoknya lagi baru mereka akan menjalankan serangan utama. Misi itu tidak boleh gagal dan harus sesuai rencana. Di saat sedang menyemprot logo teroris di dinding, salah seorang teroris tidak sengaja menjatuhkan sebuah kartu. Chloe pun diam-diam mengambil kartu itu. Tiba-tiba exoskeleton yang dipakai Leon tidak bisa dikendalikan. Leon pun tiba-tiba berdiri. Hal ini membuat para teroris yang ada di sana pun langsung menyerang Leon.
Leon berusaha melawan sebisa mungkin. Serangan ini membuat topeng pemimpin teroris terbuka. Chloe lalu membantu Leon melawan. Dengan susah payah, mereka berdua akhirnya berhasil kabur. Sesampainya di rumah, Leon dan Chloe menyaksikan siaran televisi mengenai serangan teroris yang barusan terjadi. Mereka berdua terkejut melihat wajah mereka berdua tertangkap CCTV yang dituduh sebagai pelaku teroris pembantaian di restoran. Mereka berdua pun kebingungan. Wartawan lalu mewawancarai komandan pasukan anti-teroris yang bernama Kapten Hughes. Melihat penampakan Hughes, Leon pun jadi ingat kalau ternyata Hughes itu adalah pemimpin teroris anti-gen itu sendiri. Pantas saja hingga saat ini teroris anti-gen belum ada yang bisa ditangkap. Leon dan Chloe pun bingung kenapa Hughes melakukan pembantaian terhadap kaum genetik. Chloe kemudian teringat dengan kartu yang dijatuhkan oleh salah satu teroris. Ternyata kartu itu adalah tiket konser Mira yang akan diadakan nanti malam di dalam distrik anomali. Chloe juga teringat perkataan teroris yang akan kembali melakukan serangan. Chloe yakin kalau serangan yang dimaksud adalah penyerangan konser Mira yang akan diadakan nanti malam. Jika itu benar, Hughes pasti berencana ingin memfitnah kaum anomali dengan membuat seolah-olah anggota teroris adalah kaum anomali. Padahal sebenarnya anggota teroris adalah Hughes dan pasukannya itu sendiri. Chloe pun mengajak Leon untuk melawan Hughes. Namun Leon yang ketakutan malah mengajak Chloe untuk kabur keluar kota. Chloe pun memohon agar Leon mau menghentikan aksi Hughes nanti malam. Karena jika Hughes berhasil menjalankan rencananya, maka pemerintah akan memiliki alasan untuk menangkap semua kaum anomali yang ada di sini. Leon pun berkata kalau dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dirinya hanyalah seorang pria yang lumpuh. Ditambah-tambah saat ini mereka berdua merupakan buronan. Chloe yang kecewa pun kemudian pergi. Leon lalu teringat masa lalunya. Ternyata Leon sendiri adalah anak kandung Senator Frank. Leon lalu melihat exoskeleton milik George. Leon pun memiliki ide. Dia memodifikasi exoskeleton itu menjadi armor yang bisa dia pakai. Chloe yang baru pulang kemudian terkejut melihat Leon yang tidak jadi pergi. Leon pun berkata kalau dia bersedia menyelamatkan Mira. Di saat Leon memakai armor ciptaannya, Chloe melihat ada kabel biologis di dalam armor itu. Chloe bisa menambahkan beberapa senjata biologis di dalam armor itu. Di tempat lain, Mira sedang melakukan konser di lingkungan anomali. Konser itu berlangsung sangat meriah. Setelah konser selesai, di saat Mira akan pulang, teroris anti-gen kemudian datang menyerang pengawal Mira dan berusaha menculik Mira. Untung saja Leon dan Chloe datang tepat waktu. Leon melawan para teroris dengan senjata ekstrak tanaman yang diberikan Chloe. Chloe lalu mengajak Mira masuk ke dalam mobil. Chloe dan Leon pun langsung membawa Mira kabur. Mereka berdua berhasil membawa Mira masuk ke dalam rumah sebelum teroris anti-gen melihatnya. Di sini, Mira yang kebingungan bertanya apa yang sedang terjadi. Dia kemudian melihat berita mengenai dirinya yang hampir diculik oleh teroris. Beruntung sosok pahlawan bertopeng datang menolongnya. Mira pun berterima kasih kepada Leon yang telah menyelamatkannya. Mira lalu membantu Leon mengobati luka di tubuh Leon. Chloe sangat senang bertemu idolanya itu secara langsung. Leon lalu memberitahu kalau teroris anti-gen besok pasti akan kembali beraksi. Leon menjelaskan kepada Mira kalau sebenarnya teroris anti-gen itu dipimpin oleh Hughes, pemimpin pasukan anti-teroris itu sendiri. Mendengar hal ini, Mira pun tidak percaya. Mira lalu meminta Leon mengantarkannya pulang karena besok dia ada jadwal ke rumah sakit bersalin untuk bertemu Senator Frank membahas serum genetik di depan awak media. Mendengar hal ini, Leon pun teringat saat akan menculik Mira, salah satu teroris anti-gen sempat mencoret poster Senator Frank. Leon pun jadi yakin kalau besok para teroris itu pasti mengincar Senator Frank. Mendengar hal ini, Mira menyuruh Leon dan Chloe meminta bantuan polisi. Namun Leon menolaknya karena saat ini dia dan Chloe sedang difitnah dan menjadi buronan polisi. Leon ingin Mira membantunya menangkap Hughes dengan usaha mereka sendiri. Keesokan harinya, Leon dan Mira pergi ke rumah sakit bersalin sebelum Senator Frank datang ke sini. Leon menyuruh para dokter dan perawat untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Leon beralasan kalau Mira akan mengadakan konser dadakan menghibur para perawat sebelum acara pertemuan dimulai. Setelah semua orang masuk ke dalam ruangan, Leon langsung memakai armornya. Dan ternyata benar, pasukan teroris anti-gen datang ke sini. Leon pun langsung maju. Kali ini Leon kewalahan menghadapi pasukan anti-teroris anti-gen itu. Senator Frank kemudian datang membawa pasukan kepolisian. Teroris anti-gen itu pun langsung kabur. Melihat anaknya ada di sini, Senator Frank langsung menghampiri Leon. Frank pun meminta maaf karena dia tidak bisa menjadi ayah yang baik.
Mira dan para dokter kemudian turun. Mira berkata kalau tadi dia menelpon Frank dan kepolisian memberitahu mengenai serangan teroris yang akan terjadi. Leon lalu bertanya kenapa ayahnya tidak menyuruh pasukan polisi mengejar teroris anti-gen. Frank pun menjawab kalau dia datang fokus untuk menyelamatkan Leon. Chloe kemudian datang. Dia terkejut mengetahui kalau ternyata Leon adalah anak senator Frank. Chloe pun kecewa karena selama ini Leon tidak memberitahunya. Di hadapan media, Frank mengatakan kalau Leon yang selama ini dianggap sebagai kaum anomali adalah anak kandungnya. Frank mendesak pemerintah pusat untuk menyetujui usulnya menggunakan serum peningkat gen agar tercapai kesetaraan genetik kepada semua orang. Singkat cerita, pemerintah pusat pun akhirnya menyetujui usulan Senator Frank. Semua warga anomali di kota pun dibawa menuju kamp kesehatan khusus yang terletak di luar kota. Nantinya di sini mereka akan menjalani terapi serum peningkatan genetik. Frank lalu menemui Leon di dalam ruang perawatan. Frank berkata kalau dia akan melakukan apapun untuk menyembuhkan Leon agar Leon bisa berjalan dengan normal. Namun Leon tidak memperdulikan perkataan ayahnya itu. Leon masih marah karena dulu saat dia di dalam kandungan, Frank memaksa ibunya melakukan suntik peningkatan gen yang membuat ibunya meninggal setelah melahirkan Leon, dan parahnya lagi Leon malah terlahir lumpuh. Frank pun meminta maaf. Dia mengakui kalau tindakannya salah. Frank sangat menyesal. Frank berkata kalau ini adalah alasan kenapa dia ingin menciptakan serum peningkatan genetik. Frank hanya ingin menyembuhkan kelumpuhan yang dialami Leon. Mira kemudian datang dan meminta izin membawa Leon berjalan-jalan. Saat sedang membawa Leon berjalan-jalan, Mira berkata kalau semua orang yang ada di dalam camp ini akan segera mendapatkan serum peningkatan gen termasuk Leon. Leon kemudian bertemu kembali dengan Chloe. Leon lalu berkata kalau dia merasa ada yang aneh. Dia merasa kalau ayahnya ada hubungannya dengan para teroris anti-gen. Mira pun bingung, jika itu benar, lalu apa untungnya bagi Senator Frank? Salah satu pelanggan Leon lalu menghampiri. Leon pun teringat kalau orang itu memakai kamera di salah satu matanya. Leon ingin membuktikan kecurigaannya ini, tapi mereka tidak bisa masuk ke dalam laboratorium yang dijaga ketat. Chloe pun memiliki ide. Dia akan meminjam kamera milik pelanggan Leon dan menyelinap dari lubang ventilasi merekam situasi di dalam laboratorium. Malam harinya, 2 orang perawat dan petugas keamanan membawa 1 orang anomali ke dalam laboratorium. Orang itu lalu disuntik obat bius hingga pingsan. Diam-diam Chloe merekam semua ini dari dalam saluran ventilasi. Beberapa saat kemudian, Hughes datang menemui Frank. Ternyata dugaan Leon benar, Frank bekerja sama dengan Hughes. Sebuah jarum menusuk kepala pria yang tadi disuntik obat bius, menyedot zat yang ada di dalam otak orang itu hingga tewas. Frank lalu mencampurkan zat otak itu dengan modifikator genetika. Dari pencampuran itu, Frank mendapatkan serum yang bisa digunakan untuk meningkatkan genetika orang dewasa. Jika serum itu diberikan kepada kaum genetik, maka mereka akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Frank ternyata berbohong. Dia tidak benar-benar ingin menyembuhkan kaum anomali yang cacat. Menurutnya, kaum anomali itu adalah sampah yang harus disingkirkan. Sebagai uji coba, Frank akan mencoba menyuntikkan serum ini kepada anaknya, Leon, yang mengalami kelumpuhan. Jika berhasil, Frank berniat menjual serum ini dengan harga yang tinggi. Chloe kemudian kembali dan memutar video rekaman itu di depan kaum anomali dan Mira. Mira pun syok seakan tak percaya. Mira tak menyangka kalau ternyata Frank adalah orang yang jahat. Leon pun mengajak para kaum anomali untuk melawan Frank. Awalnya mereka menolak karena mereka tidak mempunyai senjata untuk melawan. Leon pun memiliki ide. Mira dan Chloe akan berusaha mengirim video rekaman ini kepada pihak kepolisian dan meminta polisi datang membantu. Sementara Leon dan yang lainnya akan berusaha menahan Hughes dan pasukannya sambil menunggu polisi datang. Namun saat ini masalahnya adalah Leon membutuhkan armor miliknya. Chloe pun berkata kalau armor itu disimpan di dalam gudang. Chloe akan mengambilkannya. Beberapa saat kemudian, Frank bersama 2 perawat datang menemui Leon di dalam kamarnya. Frank berniat menyuntik Leon dengan serum peningkat genetik. Tiba-tiba Leon yang sudah memakai armor bangkit melawan Frank. Leon berkata kalau dia sudah tahu semua rencana Frank. Leon juga sudah tahu kalau selama ini Frank bekerja sama dengan Hughes. Frank pun beralasan kalau dia melakukan semua ini karena dia ingin menyembuhkan Leon. Leon pun berkata kalau dia tidak sakit, justru ayahnya lah yang sakit. Leon lalu mengunci ayahnya di dalam ruangan dan kemudian pergi. Leon lalu masuk ke dalam ruang komunikasi dan menghajar 2 penjaga yang ada di sana. Namun salah satu penjaga berhasil membunyikan alarm.
Leon pun menyuruh Chloe segera mengirim rekaman yang semalam kepada polisi dan meminta bantuan. Di luar, Hugues dan pasukannya bersiap menyerang para anomali. Leon lalu datang memimpin para anomali untuk melawan dengan senjata seadanya. Mereka berhasil membuat Hugues dan pasukannya kewalahan. Namun, pasukan tambahan kemudian datang dengan membawa senjata api. Pasukan itu menembaki para anomali. Hugues yang marah lalu memojokkan Leon. Hugues menendang Leon hingga terlempar ke dalam laboratorium. Di ruangan komunikasi, Mira dicekik oleh anak buah Hugues. Beruntung dari belakang ada seorang anomali datang menolong Mira. Chloe pun akhirnya berhasil mengirim video rekaman kepada polisi dan meminta bantuan. Pihak kepolisian pun berkata akan segera mengirim pasukan untuk menolong para anomali. Di dalam laboratorium, Leon berusaha keras bertarung melawan Hugues. Hugues melempar Leon ke arah pohon Genesis yang ada di sana, membuat kaca pelindung pohon itu pecah. Leon lalu mencabut salah satu bunga, mengakibatkan pohon itu menembakkan duri-duri yang langsung menusuk Hugues. Hugues pun akhirnya tewas. Pihak kepolisian kemudian datang. Mereka menangkap anak buah Hugues. Polisi lalu berniat menangkap Frank. Namun di dalam ruangan, Frank sudah tidak ada. Dua perawat yang terkunci bersama Frank juga terlihat tewas. Polisi hanya menemukan botol serum peningkat genetik yang sudah kosong. Sepertinya Frank sudah menggunakan serum itu untuk dirinya sendiri. Berita tentang kejahatan yang dilakukan Frank akhirnya menyebar. Pemerintah pun memberikan arahan untuk membantu menghapuskan diskriminasi terhadap kaum anomali. Mira kini memutuskan menjadi dokter untuk membantu kaum anomali. Hubungannya dengan Leon pun semakin dekat. Di tengah-tengah kerumunan, ada sosok aneh yang memperhatikan Leon. Orang itu adalah Frank yang berubah menjadi monster. Dan berakhirlah alur cerita film Altered ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah bersyukurlah dengan apa yang ada. Kalau enggak, kalian malah bisa jadi monster. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!